Aku kira ini cuma galeri seni biasa, tapi ternyata ada satu karya yang bikin aku berhenti cukup lama. Dan ternyata bukan cuma satu. Di dalamnya aku nemuin lukisan abstrak, patung dengan makna yang cukup dalam, bahkan asik perjalanan seni selama lebih dari 25 tahun. Tempat ini adalah Slasa Senario Art Space. Welcome to my gallery, Galeri Tinin. Slasa Senario Art Space adalah salah satu ruang seni kontemporer di Bandung yang cukup dikenal. Tempat ini didirikan oleh seniman Sunario dan sering jadi ruang untuk berbagai pameran, diskusi, dan kegiatan seni lainnya. Tapi yang bikin menarik, tempat ini nggak cuma soal galeri. Di sini juga ada beberapa fasilitas lain yang bisa kita eksplor, seperti pustaka seni, tempat beli cenderamata, sampai area ngopi. Jadi rasanya Slasar ini bukan cuma tempat untuk melihat karya seni, tapi juga tempat untuk menikmati suasana, mengeksplor makna karya seni, berjalan santai, dan menghabiskan waktu tanpa terburu-buru. Nah, di kunjunganku kali ini, aku menemukan 3 pameran yang berbeda, dengan vibes dan cara bercerita yang juga beda-beda. Yuk kita mulai dari yang pertama. Pameran pertama yang aku lihat berjudul Ada di Sini. Di ruangan ini ditampilkan beberapa lukisan abstrak karya Sunario. Berbeda dengan lukisan yang biasa menggambarkan objek nyata, lukisan abstrak tidak mencoba meniru bentuk yang kita kenal. Sebaliknya, kita diajak melihat warna, garis, tekstur sebagai pengalaman visual itu sendiri. Saat melihat karya-karya ini, rasanya seperti dipaksa untuk pelan sebentar di tengah dunia yang biasanya serba cepat. Dan menariknya, karena ini karya abstrak, setiap orang bisa punya interpretasi yang berbeda. Dari semua karya yang ada di sini, ada 3 yang paling menarik perhatianku. Pertama, Sejuta Mata. Instalasi ini punya satu dinding belakang yang terdapat lukisan mata. Lalu cermin dipasang di bagian dinding lain, yaitu sisi kanan dan kirinya, lantai dan juga langit-langit. Sehingga pantulan matanya terasa seperti tiada habisnya. Pengunjung bahkan bisa masuk ke dalam ruangan instalasi ini. Saat berada di dalamnya, rasanya seperti berdiri di tengah ruang yang dipenuhi tatapan dari berbagai arah. Buatku, karya ini terasa seperti refleksi kehidupan kita sekarang. Di satu sisi, kita semakin terhubung, tapi di sisi lain, kita juga seperti selalu diawasi. Di zaman dimana hampir semua hal kita upload dan share, sebenarnya kita sedang melihat dunia, atau justru dunia yang sedang melihat kita. Kedua, Gugus Waktu di Langit. Ukuran kanvasnya cukup besar dan langsung mencuri perhatianku. Buatku, tampilannya terasa seperti langit gelap dengan gugusan bintang yang tersebar. Kalau melihat judulnya, karya ini terasa seperti menggambarkan kumpulan momen dalam hidup kita, seperti bintang di langit malam. Mungkin dari gugusan itu tersimpan banyak cerita dan waktu yang pernah kita lewati. Kalau hidup kita dilihat seperti langit ini, momen apa saja yang paling membentuk siapa kita sekarang? Ketiga, Luka Alam Menyentuh Bumi. Di bagian atas terlihat bentuk seperti permukaan yang robek dan dijahit dengan garis merah yang turun ke bawah. Buatku ini terasa seperti gambaran luka pada alam yang pada akhirnya akan kembali ke bumi tempat kita hidup. Kalau alam terus terluka oleh manusia, kira-kira dampaknya akan sejauh apa kembali ke hidup kita? Setelah pameran yang terasa cukup hening dan reflektif, sekarang kita masuk ke pameran dengan vibes yang berbeda. Kalau di pameran sebelumnya kita diajak merasakan, di sini rasanya lebih seperti dihadapkan. Bentuk-bentuknya terasa lebih padat, kuat, dan punya energi. Tapi di balik itu muncul pertanyaan, apakah patung harus selalu solid? Atau sebenarnya bisa punya makna yang lebih dari sekedar bentuknya? Dari semua karya yang ada di sini, ada 3 yang paling menarik perhatianku. Pertama, Katurangganing Manusa. Di karya ini terlihat patung manusia penuh simbol dan ornamen warna-warni. Menariknya, patung ini ditempatkan di dalam kotak kaca transparan dan di permukaan kacanya juga ada gambar tambahan. Jadi saat dilihat rasanya seperti ada banyak lapisan yang saling menimpa. Buatku, karya ini terasa seperti menggambarkan bagaimana manusia sering dilihat dari luarnya, dari simbol, tampilan, atau hal-hal yang terlihat di permukaan. Padahal identitas kita jauh lebih kompleks dari itu. Kalau di kehidupan sekarang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat, menurut kalian kita benar-benar mengenal seseorang atau cuma melihat lapisan luarnya saja?
kedua, Cycle of Life, Cycle of Death. Di karya ini terlihat dua bentuk seperti daun, satu hidup, satu kering. Buatku ini seperti gambaran siklus kehidupan. Hidup dan mati bukan sesuatu yang terpisah, tapi bagian dari perjalanan yang terus berulang. Kalau hidup itu siklus, kita lagi ada di fase mana sekarang? Ketiga, Batu Series. Di sini ada beberapa karya dari Sonario yang diberi nama Batu 18, Batu 13, Batu 17, Kriya Batu 5, Kriya Batu 12, dan Kriya Batu 1. Di karya-karya ini terlihat batu-batu disusun di atas balok kayu. Sekilas terlihat sederhana, tapi setiap susunannya punya karakter yang berbeda. Bahkan salah satu karya ini jadi visual utama di poster pameran. Buatku ini seperti mengingatkan bahwa hal sederhana pun bisa punya makna yang dalam. Tapi kadang kita sering melewatkannya. Kira-kira kita sudah cukup memperhatikan hal kecil di sekitar kita atau masih sering lewat begitu aja? Pameran terakhir berjudul Jenama Serasar. Dan jujur vibes-nya beda banget. Di sini aku seperti diajak melihat belakang layar bagaimana Selasar terbentuk dari waktu ke waktu. Ada berbagai arsip, poster, dan dokumentasi perjalanan sejak tahun 1998. Sekilas terlihat sederhana, tapi sebenarnya menyimpan cerita panjang. Buatku, ini seperti melihat jejak yang perlahan membentuk identitas. Bahwa sesuatu yang kuat biasanya dibangun dari proses yang panjang. Kalau sebuah tempat punya identitas dari perjalanannya, kita sendiri gimana? Lagi membangun sesuatu atau cuma lewat aja? Menurutku, Selasa Sonario Art Space bukan cuma tempat untuk melihat karya seni, tapi lebih seperti tempat untuk pause sebentar di tengah dunia yang biasanya serba cepat. Di sini kita nggak cuma lihat karya, tapi juga diajak untuk merasa, berpikir, dan melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Dan kadang dari pengalaman seperti ini, kita jadi lebih sadar sama apa yang kita rasakan. Nah, itu dia eksplorasiku di Selasa Sonario Art Space di Bandung. Pameran yang aku lihat ini berlangsung saat aku berkunjung di September 2025. Dan karena pameran di Selasa Sonario selalu berganti, aku jadi penasaran kalau kesini lagi sekarang, kira-kira bakal nemu cerita apa lagi ya? Selain pamerannya, di sini juga ada banyak hal lain yang bisa kalian nikmati, mulai dari pustaka seni, cenderamata, sampai tempat ngopi yang cukup nyaman. Jadi rasanya Selasar ini bukan cuma tempat untuk lihat seni, tapi juga tempat untuk berlama-lama dan menikmati suasana. Dari semua karya yang kulihat tadi, mana yang paling kena buat kalian? Atau mungkin ada makna lain yang kalian rasakan? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen banget baca sudut pandang kalian. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Galeri Tinin supaya aku makin semangat buat eksplor tempat-tempat seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.